Lanjutan materi dari Sistem Forensik Digital pertemuan ke-9 yang berjudul Analisis Forensik Jaringan dan Internet Studi Kasus Serangan Sony Pictures, Pembelajaran dari Insiden Besar pada Keamanan Cyber. Definisi dan ruang lingkup cabang forensik digital yang mendeteksi, menangkap, mencatat, dan menganalisis aktivitas jaringan untuk menemukan bukti. Tujuannya mengidentifikasi sumber serangan, merekonstruksi insiden, dan mendukung tuntutan hukum. Mengapa ini penting untuk mengidentifikasi pelaku dan merekonstruksi serangan? Yang kedua, menemukan titik masuk, peretas, dan extend data yang dicuri, membangun bukti hukum yang kuat, mencegah insiden serupa di masa yang akan datang. Forensik komputer itu fokus pada data statis di perangkat penyimpanan. Forensik jaringan ditangani data dinamis dan sementara di jaringan. Tujuan studi kasus ini yaitu memahami aplikasi forensik jaringan di dunia nyata, menganalisis kerja tim forensik di bawah tekanan tinggi, belajar dari kasus cyber. Sony Pictures untuk strategi keamanan. Pada studi kasus serangan Sony Pictures yaitu Entertainment 2014. Pada November 2014, Sony Pictures Entertainment mengalami serangan cyber yang menjadi momen penting dalam keamanan cyber. Insiden ini tidak hanya mengakibatkan kebocoran film dan data rahasia, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur jaringan secara lokal dengan malware destruktif. Kalau kita lihat di sini November 2014 awal serangan, karya Sony Pictures menemukan gambar tengkorak merah dengan pesan dari Grand of Peace. Sebelum November 2014, yaitu penyerangan diduga telah berada di jaringan Sony selama berbulan-bulan melakukan pengintaian dan eksfiltrasi data. Akhir November atau awal Desember yaitu GoOP mengklaim tanggung jawab FBI menginstruksikan serangan kepada Korea Utara. Aktor ancaman kelompok peretas atau Guardian of Peace GOP mengklaim bertanggung jawabnya serangan ini. FBI secara resmi mengatribusikan insiden ini kepada Korea Utara dalam 25 hari. Lazarus Group, kelompok ancaman yang terkait dengan Korea Utara, diyakini sebagai alias atau memiliki hubungan dengan GOP. Motif dan dampak awalnya, motif politik yaitu balasan atas rencana rilis film The Interview yang mengejek pemimpin Korea Utara. Dampak data, kebocoran besar-besaran film, email eksekutif, dan data pribadi karyawan. Dampak operasionalnya, malware melumpuhkan infrastruktur IT Sony, mengganggu operasional selama berminggu-minggu. Kronologi dan modus operandi serangannya. Modus operandi serangan Sony Pictures tak pertama, intrusi awal. Melalui phishing atau eksploitasi kerentaan untuk mendapatkan akses awal ke jaringan. Tahap kedua, pergerakan lateral, yaitu pengumpulan kredensial, yaitu menggunakan kredensial curian untuk bergerak bebas, memetakan infrastruktur dan mengidentifikasi server kritis. Tahap ketiga, eksfiltrasi data massal, mencuri terabyte data sensitif termasuk film yang belum dirilis, email eksekutif, dan informasi pribadi karyawan. Tahap keempat, penyebaran malware atau wiper, meluncurkan malware BKDR WIPAL untuk menghapus data pada hard drive dan menimpa masterboard record. Malware BKDR WIPAL secara sengaja dirancang untuk menghapus data pada hard drive dan menimpa masterboard record atau MBR, menyebabkan sistem lumpuh dan sulit dipulihkan.
Metodologi pengumpulan dan analisis bukti digital. Peran kritis FBI dan Mendian. FBI dan Mendian memimpin investigasi serangan Sony Pictures, menerapkan metodologi ketat untuk mengumpulkan bukti digital dari jaringan dan artefak memori. Pengumpulan log jaringan dan artefaknya yaitu analisis log by Wirefile Proxy VPN untuk melacak alamat IP penyerangan. Yang kedua, identifikasi infrastruktur C2 Command and Control malware. Ketiga, koreksi IP dengan infrastruktur serangan cyber Korea Utara. Analisis malware. Sampel malware atau hyper dianalisis terisolasi, ditemukan enskripsi SOR 0x67 melindungi kredensial curian. Identifikasi indikator kompromi, pencurian jejak digital spesifik penyerangan dalam sistem terinfeksi. Korelasi teknis malware dengan serangan dark store. Sebelumnya, tantangan utama pengumpulan bukti adalah sifatnya destruktif malware wiper yang menghapus jejak digital, menyulitkan rekonstruksi aktivitas penyerangan. Langkah-langkah investigasi forensik dan hasilnya. Yang pertama yaitu tahap investigasi forensik. Investigasi dilakukan melalui tahapan sistematis untuk mencapai kesimpulan akurat mengenai pelaku dan metode serangan cyber, fokus pada bukti jaringan dan artefak yang tersisa. Fase yang pertama dengan fase identifikasi, tentukan ruang lingkup kerusakan dan sistem terinfeksi. Fase akuisisi yaitu ambil citra, surveil, dan log lalu lintas jaringan. Analisis dan korelasi aktivitas jaringan, kemiripan kode, baru atribusi FBI menghubungkan ke Core Desember 2004 berdasarkan kesamaan kode infrastruktur. Kesimpulan investigasi FBI, serangan adalah operasi didukung negara dengan motif politik terkait film The Interview. Dampak politik dan hukum. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi pada individu dan entitas terkait serangan. Tantangan utama dalam forensik jaringan kasus Sony Pictures ini yang pertama adalah malware wiper destruktif. Malware menghapus data secara permanen dan menimpa MBR sangat mempersulitkan rekonstruksi aktivitas forensik. Yang kedua, volume data besar. Pencurian terabyte data dan log jaringan masih menuntut analisis ekstensif dan memakan waktu. Yang ketiga, kompleksitas infrastruktur jaringan korporut luas dengan segmentasi kurang, sulit dipantau dan diidentifikasi intrusi. Yang keempat, pergerakan lateral yang luas. Penyerangan bergerak bebas menggunakan kredensial curian, memetakan dan menguasai sistem penting. Yang kelima, ancaman didukung negara. Aktor canggih dengan sumber daya besar dan motif politik mempersulit atribusi dan pertahanan. Pelajaran penting dan rekomendasi forensik. Pelajari pentingnya segmentasi jaringan. Kurangnya segmentasi memungkinkan penyerangan bergerak bebas dan melumpuhkan seluruh perusahaan. Fasilitas log dan penyimpanan offline. Baru manajemen kredensial dan MFI. Rekomendasi keamanan yaitu pencadangan data dengan robust, baru deteksi dini, respon, dan insiden. Kesimpulan dan implikasi strategi. Yang pertama, kesimpulannya adalah evolusi ancaman destruktif. Ancaman cyber berevolusi dari pencarian data menjadi serangan destruktif, yaitu wiper atau ransomware yang melumpuhkan sistem, merusak reputasi dan mengancam stabilitas. Yang kedua, pentingnya kesiapan organisasi. Kesiapan krusial meliputi segmentasi jaringan, manajemen kredensial ketat, log terpusat aman, serta deteksi dini untuk membatasi pergerakan penyerangan. Peran kritis forensik jaringan.
Forensik jaringan esensial untuk merekonstruksikan serangan, mengidentifikasi titik masuk, dan melacak eksfiltrasi data terutama pada saat bukti dihancur. Membangun ketahanan cyber, ketahanan masa depan butuh deteksi AI. Zero Trust Backup offline dan sistem deteksi ini melibatkan perlindungan data dan penyederhanaan operasi. Demikian lanjutan bahan dari pertemuan ke-9. Terima kasih.